Jumpa lagi kita dengan Podcast 9. Sebuah podcast yang digagas oleh 9 alumni Fakultas Hukum UI dan disiarkan dari Plaza Sentral lantai 9. Kali ini kita jumpa dalam rubrik editorial. Dan kali ini Podcast 9 menyoroti mengenai penangkapan Saiful Jamil dan keterbukaan dari pihak Polri. Seperti kita ketahui, Saiful Jamil ditangkap di sebuah jalan di Jakarta dan penangkapan ini yang terjadi di dalam sebuah mobil langsung viral ke mana-mana. Nah, ada beberapa hal yang menarik dari peristiwa ini. Yang pertama adalah cara polisi menangkap itu dianggap oleh Saiful Jamil seakan-akan seperti pembegalan. Awalnya Saiful Jamil mengira itu bukan polisi tapi jagal. Oleh karena itu Saiful Jamil berteriak minta dibawa ke kantor polisi. Ya, dan memang waktu itu Saiful Jamil diborgol, ya, sampai ditodong pistol segala, gitu. Yang kedua yang menarik adalah di dalam peristiwa ini ternyata belakangan Polsek dan Polres setempat dari peristiwa itu terjadi mengatakan tidak semua yang melakukan penggerbekan penangkapan itu adalah polisi. Tapi ada beberapa yang non-polisi. Ini tentu menimbulkan pertanyaan kita. Pertama adalah bagaimana yang bukan polisi kok bisa ikut serta, bisa tahu sasarannya adalah Saiful Jamil. Ya. Yang kedua, kalau memang pun dia baru terjadi saat itu, bagaimana yang non-polisi kok bisa ikut dalam proses penangkapan tanpa polisinya juga melarang mereka yang bukan polisi ikut serta. Dengan demikian menimbulkan pertanyaan, apakah benar yang menangkap itu sebagian bukan polisi? Ini tentu perlu kita telusuri, ya, agar di kemudian hari polisi juga menjadi lebih cermat. Yang berikutnya adalah yang menarik di dalam penangkapan ini, polisi seharusnya dalam menangkap pelaku kriminal itu sudah mengetahui sasarannya, ya, siapa. Dan bahkan menurut SOP, seharusnya polisi sudah dilengkapi surat penangkapan. Ya, dan di dalam surat penangkapan itu sudah diuraikan siapa yang akan ditangkap, apa yang akan dituduhkan kepada yang bersangkutan. Ya, kecuali tentu saja tangkap tangan. Itu berbeda lagi, ya. Tangkap tangan pun kemudian setelah diserahkan kepada pihak penyidik harus dijelaskan. Ya kan? Nah, di dalam kasus penangkapan Saiful Jamil, ternyata Saiful Jamil setelah diperiksa urinnya, air seninya, dan juga dari rambutnya tidak terbukti mengkonsumsi narkoba. Hanya asistennya saja yang terbukti. Tentu menjadi pertanyaan, kok polisi tidak mengetahui sasaran yang ditangkap itu bukan pengguna narkoba. Bahkan seakan-akan Saiful Jamil diperlakukan seperti seorang teroris sampai ditodong segala, dicaci maki segala gitu. Ini kan hal yang menarik dan itu semua disaksikan oleh masyarakat luas di videonya. Kami mengetahui sekali bahwa dalam tugas-tugas kepolisian, terutama reserse di jalanan, polisi itu memang berhadapan dengan para pelaku kriminal yang sering berlaku licik, sering berlaku muka tipu, ya, sering juga membahayakan, dan oleh karena itu juga polisi dalam tugasnya dekat memang dengan kekerasan. Dan karena itu polisi harus mempunyai
taktik, strategi, dan kecekatan dalam menangkap si para pelaku kriminal atau penjahat ini. Namun, itu tidak berarti diberikan toleransi kepada polisi untuk melakukan kekerasan dan penyimpangan-penyimpangan lain, ya kan? Sudah bukan rahasia umum lagi, ya kan? Dan itu dipertontonkan di banyak televisi bahwa dalam memberantas para penjahat ini, para pelaku kriminal, polisi sering melakukan kekerasan yang tidak perlu, ya. Seperti yang terjadi pada kasus Saiful Jamil ini, ya kan? Nah, seakan-akan Saiful Jamil adalah seorang teroris, ya. Dan polisi tidak tahu bahwa ternyata Saiful Jamil bukan seorang pengguna narkoba. Harusnya kan sejak awal polisi mengetahui. Dan kita juga mempertanyakan mengapa orang-orang yang bukan polisi dibiarkan untuk ikut serta, ya, dalam penangkapan, bahkan mengetahui informasi bahwa Saiful Jamil ingin ditangkap. Nah, disinilah kami berpendapat polisi sekarang harus menyadari di semua tempat ada mata masyarakat karena ada kamera di mana-mana dan dalam waktu singkat akan viral sehingga kebenaran itu tidak bisa lagi disembunyikan. Dalam hal ini kami berpendapat di satu pihak, polisi harus meningkatkan profesionalitas, ketakapan, skill, dan di lain pihak juga polisi harus lebih membuka diri kepada masyarakat, ya, untuk menerangkan apa yang sebenarnya terjadi. Dalam kasus ini, kita juga mengapresiasi bahwa Propam, Profesi Pengamanan, sudah turun tangan. Tinggal kita tunggu apa yang sebenarnya terjadi. Demikian editorial podcast 9 kali ini. Sampai jumpa lagi.